Ya, kita bersama dengan Nalus Mitch. Dan pada kali ini Nalus Mitch ada ternampak satu advert. Bukan advert lah, sesuatu SOS yang kita memerlukan bantuan kepada Persatuan apa tuh, Mi? Persatuan Perlindungan Haiwan Kota Kinabalu. Ya, Persatuan Perlindungan Haiwan Kota Kinabalu yang mereka amat memerlukan bantuan untuk menjaga ataupun taking care for all these dogs lah. Kebajikan anjing lah. But apa yang Nalus Mitch katakan ataupun fikirkan di sini, anjing ini pun salah satu karunia ciptaan Tuhan. Jadi marilah kita sama-sama membantu meringankan beban persatuan ini untuk kita membantu mereka. Tapi sebelum itu mungkin kita ingin bercerita sedikit dengan Gundahing Jimmy. Pertanyaan pertama adalah bagaimanakah shelter ini wujud di sini? Ya, mula-mula kami ada banyak anjing yang kami bagi makan di luar, Pak. Lebih daripada 15 ekor lah. Jadi ada satu masa itu tempat yang kami pakai dulu tuh, tiba-tiba owner dia mau ambil balik. Nah, di sanalah yang cabaran yang atau reality yang paling susah kalau ada binatang yang dipelihara begitu banyak. Dia bagi masa 1 minggu saja untuk cari tempat yang ada kawasan, ada pagar, ada cukup besar untuk anjing begitu banyak, susah. Tapi nasib baik pada masa itu kita banyak kontak dengan yang kumpulan feeder yang kasih makan anjing yang di luar nih, yang sukarelawan naik guna duit sendiri tuh. Tolong cari dan kita bernasib baik dapat 2 orang funder yang mau wujudkan satu persatuan nih untuk cari tempat yang begini. Jadi terjadilah semua yang tempat ini reality yang menjadikan ada kawasan ini. Dan NGO itu di daftar baru juga. Jadi terus dia bukalah sewa tempat ini dan buat yang secara kira kelang kabut juga lah. Iya. Sebab untuk pindahkan anjing tuh. Tapi bagi Nalus Mitch ini merupakan satu usaha yang sangat bagus, di mana kita juga contribute towards the welfare of all these bagi Nalus Mitch beautiful animals kan. Jadi ada berapa ekor anjing yang ada di sini? Buat masa ini kita ada lebih kurang 33 ekor anjing lah. Tapi kami tidak dapat dulu banyak ambil sebab keadaan kami punya kennel pun dan compound pun banyak yang rosak. Dan masalah yang paling besar sekarang ini bila kemarau kami kehabisan air sebab air gravity kering. Dan kalau shelter begini perlu banyak bantuan dari community dari segi makanan. Donation untuk kerja-kerja kos-kos yang untuk pelihara dan kos ubatan itu yang paling penting. Kalau dia sakit kita kena bawa di klinik atau kita kena cari obat, semua ini perlukan bantuan lah. Bantuan kan. Jadi kalau diringkaskan untuk maintain tempat ini, satu makanan dia, kedua perubatan dia, dan juga mungkin cabaran utama lagi di sini adalah air. Dan saya difahamkan dahulunya ada gravity di sini, tetapi gravity itu tidak dapat menampung. Dan apalagi kalau musim kemarau, terpaksa kamu ambil air dari sungai lah kan? Ya, ambil air dari sungai yang lebih kurang 5 km jauh dari sini lah, lebih kurang. Jadi berapa kali sehari ambil tuh? Setiap hari mungkin 3 kali ambil air untuk minuman, untuk memasak makanan dia, dan untuk cuci lah. Cuci ya. Jadi yang kawasan di sini memang disewa kos lagi kepada persatuan. Lebih kurang berapa sewa satu bulan di sini? Sewa itu saya tidak berapa pasti sebab persatuan yang deal dengan tuan tanah lah. Itu betul-betul tidak tahu lah. Adakah secara dia punya kos itu berdasarkan macam gratuity atau belas kasihan atau sewa secara biasa lah, macam orang sewa tanah kan. Itu saya tidak ada. Tapi bagi Nalus Mitch yang mungkin mendesak adalah
makanan lah kan? Ya, makanan dan perubatan lah kan? Ya. Ya, jadi kawan-kawan yang ada di sana, siapa saja mungkin yang mempunyai ekonomi yang lebih, contribute lah di sini. Nanti saya akan letakkan nama, contact number dan mungkin account number persatuan ini untuk kita chip in. Tidak kira berapa banyak, yang penting we share prosperity. Kita ringankan beban mereka. Bagi Knowledge Mitch ini adalah satu juga merupakan berkat untuk kita membantu persatuan ini meringankan beban untuk maintain. Bukan senang tapi satu usaha yang sangat terpuji lah. Tapi jika ada penambahan anjing lagi yang perlu dijaga di sini, adakah dapat menampung lebih daripada 30, 40, 50 ekor pada masa ini? Itu bergantung pada kemampuan satu shelter itu untuk menampung lebih banyak anjing yang diselamatkan, anjing terbiar atau kucing yang terbiar. Kita even ada rencangan untuk buat tempat untuk kucing. Jadi tengoklah selepas apa yang kami ada, kalau kami dapat tampung, kucing pun kami akan selamatkan. Sebab apa? Kalau kami mampu bikin compound yang lebih besar atau kennel yang lebih banyak, of course kita boleh selamatkan lebih banyak anjing yang ditangkap oleh PJJ atau anjing-anjing yang dibuang. Mostly anjing di sini kan masa COVID tuh, sanalah yang paling banyak. Itulah tempat nih wujud masa COVID tuh, masa PKP tuh. Even anjing-anjing yang cantik-cantik pun orang akan buang. The first member of the family yang kena singkir ialah anjing yang berkaki 4. Itu yang kena singkir dari keluarga-keluarga yang dulu sebabkan kesempitan hidup atau tekanan daripada kita kena lockdown. Tapi kalau macam shelter ini berhenti lah, semua shelter ini berhenti, masalah ini kan akan transfer kepada orang awam, community atau tempat-tempat yang lain. Betul. Dia akan jadi banyak, mungkin dia akan mati di sini sana, atau dibunuh, disiksa, dipotong kaki. Itu banyak. Betul. Ada yang even case yang dipotong dia punya mulut. Ada juga case yang di sini semua community akan susah lah. Jadi tempat ini bukan untuk macam orang transfer juga masalah itu ke tangan kami, sebab selepas kami ambil, kami yang terpaksa sedaya upayalah cari kos untuk makanan, belanja untuk kebajikan. Kalau kami tidak jaga, tidak ada bezanya anjing ini dibuang di luar atau dia cari makan sendiri, korek tong sampah, daripada dia dijaga betul-betul di sini. Iya, betul. Persepsi community juga karena berubah lah, sebab bila ada badan-badan yang persatuan begini ambil atau coba kurangkan masalah ini di luar dan pindah ke sini, bantuan orang ramai pun harus perlu terus, Pak. Iya, betul. Mungkin di luar mungkin ada yang ada hati yang sangat kasihan kan, dia belanja 50 atau 100 satu bulan. Tapi itu kalau di sini mungkin dia tidak perlu contribute banyak, Pak. Sebab kalau banyak orang contribute, of course macam juga royong punya konsep, banyak orang tolong-menolong, kerja itu jadi ringan dan murah lah. So kami punya konsep tuh begitu. Kalau kami ambil rescue anjing dari community itu kan hilang satu isu. Betul. Anjing yang mengacau. Ya. Sebenarnya anjing ini kan dia orang pikir kan anjing yang sudah besar susah mau dijinak atau diajar. Sebenarnya tidak. Dia cuma perlu rutin. Jadi bila dia sudah sesuai dengan rutin itu, disiplin macam sekarang lah. Mula-mula datang bising kan, sekarang dia diam. Betul. Why dia punya diam? Because dia sudah dikasih disiplin lah. Rehabilitate, mesti ada cara dia. Tapi bagi Jimmy, bagi Knowledge Mitch tadi, bila Knowledge Mitch sampai, mereka semua macam syok juga, sebab mereka semua mengelilingi kereta Knowledge Mitch untuk mereka greet, Bah. Kan newcomers dia greet. Dan selalunya mereka goyang-goyangkan ekor, bermakna dia welcome you kan. Jadi bagi siapa yang ada di sana yang menonton video ini, jangan segan-segan, ringan-ringankan tangan, kita bantu mereka.
karena ini juga bagi Nalus Mitch merupakan satu berkat kita hidup untuk membantu. Jadi sekali lagi mungkin Gundaing Jimmy boleh katakan sekali lagi apakah bantuan-bantuan yang mendesak tersebut? Yang kami memang perlukan setiap masa ialah makanan dan ubat-ubatan. Kalau musim-musim kemarau nih, air lah. Memang kami perlu air lah. Ya, tiga benda elemen yang paling penting lah. Ada juga, tapi kalau saya boleh selipkan di sini, banyak donatur yang kami tidak kenal loh. Yang saya terima panggilan kan, ada orang hantar. Mula-mula kalau saya kenal itu kebetulan lah. Tapi ramai yang saya tidak kenal. Jadi mungkin dalam segmen yang ada hari ini, kesempatan hari ini, saya mau ucapkan setinggi terima kasih lah daripada saya dan semua yang saya wakili di sini yang berempat kaki ini dengan dharma yang kira-kira besar atau kecil ialah sentiasa besar bagi tempat begini. Saya setuju. Jadi bagi Nalus Mitch, sekali lagi Nalus Mitch juga ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa yang menderma, yang dikenali ataupun tidak dikenali, dan hanya kita serahkan kepada Tuhan untuk membalas keikhlasan dan semua kebaikan yang Anda lakukan. Dan untuk kali terakhir, adakah program adoption anjing ini mungkin satu hari nanti akan ada? Ya, memang akan ada. Bila actually ada juga orang yang mula mau nyatakan niat mau adopt, tapi anjing ini bila di sini kami pastikan satu, dia sehat. Kedua, dia divaksin. Ketiga, dia punya nature itu sudah kita panggil di rehabilitate, dijinakkan. Dia boleh berdamping dengan orang lagi. Kalau mungkin anjing yang datang sini bukan semua yang kira jinak. Ada yang mempunyai trauma yang dari luar, kan dia dipukul atau dihalau, mempunyai sikap yang agresif sebab dia pertahankan dirinya sebelumnya. Jadi di situ anjing tuh dikasih dikasih ubah dulu dia punya sikap tuh. Oke dulu dia boleh biasa dengan manusia kembali, baru kami buka adoption tuh. Jadi mesti kami perlu buat begitu supaya kami tidak ada case yang kami perlu ulang balik. Betul. Dan kami juga enak terpaksa ambil balik anjing ini untuk ke sini. So mungkin itu juga satu inisiatif untuk ubah persepsi orang. Bukan saja anak anjing saja yang boleh diadop, tapi anjing yang dewasa. Itu mungkin sampai masa sudah kita ajar juga community yang di luar sana. Tengok anjing besar, sekarang susah mau jinak. Tidak gitu. Jadi kawan-kawan, kita mengucapkan terima kasih kepada Gundaing Jimmy, dan sekali lagi Nalus Mitch ingin mengucapkan terima kasih kepada sesiapa yang sudah menderma dan yang belum membantu. Ringan-ringankanlah tangan, bantulah mereka, karena di dunia ini kita saling membantu untuk meringankan beban, bukan saja di antara manusia, tetapi juga haiwan yang dicipta oleh Tuhan. Nalus Mitch, NMO, God bless.